Selamat datang dan salam equilibrium. Kali ini kita akan membahas mengenai teori permintaan uang. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut ini. Permintaan uang merupakan keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai atau kas. Keinginan masyarakat dalam memegang uang tunai ini dapat dipelajari dalam sebuah teori. Teori permintaan uang pada dasarnya ingin menjawab pertanyaan atau alasan yang menyebabkan masyarakat mewujudkan kekayaannya dalam bentuk uang tunai dan bukan dalam bentuk surat berharga atau bentuk kekayaan lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Faktor yang pertama adalah pendapatan dan tingkat suku bunga. Pendapatan dan tingkat suku bunga adalah dua faktor yang saling terkait dalam mempengaruhi permintaan uang. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, kebutuhan untuk melakukan transaksi juga meningkat. Dampaknya lebih banyak uang yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan sehari-hari. Tingkat suku bunga juga berperan penting. Jika suku bunga tinggi, meskipun pendapatan meningkat, seseorang lebih memilih untuk menyimpan uangnya dalam bentuk investasi yang menguntungkan daripada menyimpannya dalam bentuk kas. Sebaliknya, ketika suku bunga rendah, meskipun mungkin pendapatan sedang mengalami penurunan atau stagnan, seseorang cenderung untuk menyimpan uang dalam bentuk kas. Investasi lain mungkin tidak menawarkan imbal hasil yang lebih baik. Kemudian faktor yang lainnya yang mempengaruhi permintaan uang adalah selera masyarakat. Selera atau gaya hidup masyarakat dapat sangat mempengaruhi permintaan uang. Misalnya, tren belanja online dan pembayaran digital membuat kebutuhan akan uang tunai semakin berkurang. Ada juga kelompok masyarakat yang lebih nyaman menggunakan uang tunai, terutama untuk transaksi kecil atau di tempat yang tidak menyediakan fasilitas pembayaran digital. Ini menunjukkan adanya selera dan kebiasaan masyarakat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Selanjutnya, faktor kekayaan masyarakat. Ini jelas sekali ya, orang yang lebih kaya biasanya memiliki lebih banyak aset dan melakukan lebih banyak transaksi, baik itu untuk investasi maupun untuk konsumsi. Ini mengakibatkan mereka akan membutuhkan lebih banyak uang untuk memfasilitasi aktivitas tersebut. Sedangkan orang dengan kekayaan yang lebih rendah akan melakukan lebih sedikit transaksi. Oleh karena itu, orang dengan kekayaan lebih rendah juga akan membutuhkan lebih sedikit uang. Jadi, faktor kekayaan masyarakat juga akan mempengaruhi permintaan uang. Faktor yang berikutnya adalah perkembangan fasilitas kredit. Kemudian dalam mendapatkan fasilitas kredit berarti seorang tidak perlu menyimpan banyak uang tunai karena mereka dapat meminjam uang saat dibutuhkan. Kondisi ini dapat mempengaruhi permintaan uang, terutama dalam ekonomi yang lebih maju. Ketika akses ke kredit lebih mudah, akan tetapi di sisi lain jika akses kredit terbatas atau sulit, maka seseorang akan cenderung untuk menyimpan lebih banyak uang tunai sebagai cadangan atau untuk keperluan mendadak. Lalu yang berikutnya adalah ekspektasi atau harapan terhadap harga-harga umum. Misalnya ada ekspektasi inflasi atau deflasi mampu mempengaruhi permintaan uang. Artinya jika seseorang beranggapan bahwa tingkat harga akan mengalami kenaikan pada masa yang akan datang, seorang akan membelanjakan uangnya saat ini. Kenapa? Karena nilai real uang akan menurun saat terjadi inflasi. Lalu faktor yang berikutnya adalah sistem atau cara pembayaran yang berlaku. Metode pembayaran juga dapat mempengaruhi permintaan uang. Misalnya dengan metode pembayaran digital seperti e-wallet atau kartu kredit,
kebutuhan akan uang tunai menjadi berkurang. Akan tetapi di daerah yang belum terjangkau oleh digitalisasi, kebutuhan akan uang tunai masih sangat tinggi. Ini terutama berlaku di daerah pedesaan atau wilayah dengan infrastruktur keuangan yang masih belum memadai. Jadi itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Irving Fisher. Teori tersebut mengatakan bahwa perubahan jumlah uang yang beredar akan menimbulkan perubahan harga. Rumusnya bisa kita lihat, M kali V sama dengan P kali T. Jadi keterangannya adalah M itu adalah jumlah uang yang beredar, V itu adalah kecepatan peredaran uang, P itu adalah harga, dan T itu adalah volume perdagangan. Sekarang kita akan mengaplikasikan rumus ini ke dalam sebuah contoh soal. Pada slide diketahui uang yang beredar dalam masyarakat sebanyak 38 miliar rupiah. Laju peredaran uang 20 kali serta jumlah barang dan atau jasa yang akan dijual sebanyak 40 unit. Hitunglah tingkat harga menurut teori kuantitas. Oke, berdasarkan soal itu kita coba menghitung dengan menggunakan rumus yang tadi. Rumusnya adalah M kali V sama dengan P kali T. Diketahui M atau jumlah uang yang beredar yaitu sebanyak 38 miliar. Lalu laju peredaran uang itu adalah V, 20 kali. Jumlah barang dan atau jasa yang akan dijual adalah 40 unit. Itu adalah T. Untuk volume perdagangan sebanyak 40 unit. Hitunglah tingkat harga. Tingkat harga itu adalah P. Jadi kita menggunakan rumus yang tadi, M kali V sama dengan P kali T. Maka kita masukkan saja data-datanya, M-nya yaitu sebanyak 38 miliar. Kita masukkan dikali dengan V. V-nya yaitu 20 kali. Jadi dikali 20 sama dengan P dikali T. P itu adalah yang dicari dikali dengan T. T-nya itu adalah 40 unit. Jadi dikali 40. 38 miliar dikali 20 hasilnya adalah 760 miliar sama dengan P dikali 40 hasilnya adalah 40P. Maka nilai P bisa kita cari dengan cara 760 miliar kita bagi dengan 40. Hasilnya adalah 19 miliar. Jadi tingkat harganya adalah sebesar 19 miliar menurut teori kuantitas. Dengan demikian kita telah selesai menjawab soal tersebut. Demikian pembahasan mengenai teori uang, khususnya teori kuantitas uang dari Irving Fisher. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.